berbahagia untuk kita semua. Kita bertemu kembali dengan Sang Pitutur Channel dalam Kudapan Pagi dengan kisah yang kelima, pengabdian Gajah Pari Leyaka. Sahabat Kudapan Pagi yang berbahagia, terkisahkan saat kehidupan Guru Agung Buddha. Saat itu Guru Agung berada di Kosambi, tepatnya di Wihara Gosita. Saat Buddha berada di Wihara Gosita, terdapat sebuah peristiwa yang mengakibatkan Buddha harus meninggalkan Wihara Gosita tersebut. Peristiwa itu tidak lain adalah ketika komunitas biku yang ada di wihara itu saling bersengketa, saling berselisih paham, saling bertengkar, dan hampir saja berujung pada perpecahan. Melihat kondisi demikian, Guru Agung lalu menasihati mereka, memberikan mereka wejangan agar mereka bisa hidup bersatu, bisa hidup berdamai, dan bisa hidup saling memahami satu dengan yang lain. Akan tetapi, mengingat karakter mereka ini yang tidak mau saling mengoreksi diri, yang tidak mau saling mengalah, sehingga nasihat dan wejangan bimbingan Guru Agung pun mereka tidak lagi taat. Dengan kondisi demikian, lalu Guru Agung meninggalkan Wihara Gosita. Di dalam perjalanan, Guru Agung menuju ke sebuah desa, yaitu Desa Pari Leyaka. Di desa itu, lalu Guru Agung berdiam di sebuah hutan yang bernama Hutan Rakita. Saat Guru Agung berada di Hutan Rakita, sepanjang hari yang beliau lalui, yang Guru Agung lalui, Guru Agung dilayani oleh seekor gajah yang bernama Gajah Pari Leyaka. Gajah Pari Leyaka ini adalah seekor gajah yang memiliki pengabdian yang tinggi, yang memiliki kesetiaan yang tinggi, yang mengerti dan memahami keadaan Guru Agung saat itu. Gajah inilah yang setiap hari melayani kebutuhan Guru Agung di tengah hutan itu. Gajah ini tahu kapan Guru Agung harus menerima makanan. Lalu Gajah Pari Leyaka ini dengan kepiawaiannya, dengan kecekatannya, dengan kesetiaannya, setiap hari di hutan itu mencari makanan yang dipersembahkan atau dinarakan kepada Guru Agung. Seiring perjalanan tersebut, maka diceritakan di Wihara Gosita yang beliau tinggalkan itu, para umat atau perumah tangga yang setiap saat selalu berdana makanan untuk menopang kehidupan Buddha, menopang kehidupan para biku,
menjadi heran mengingat dalam beberapa hari umat rumah tangga ini tidak melihat kehadiran Buddha di hadapan mereka. Lalu para perumah tangga ini bertanya dan mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan Buddha tidak ada lagi berada di Wihara Gosita tersebut. Lalu para perumah tangga ini tahu bahwa terjadi perselisihan yang begitu tajam dalam kehidupan para biku. Terjadi persengketaan yang begitu kuat, pertengkaran, kesaling tidak pahaman, ketidakharmonisan yang memuncak pada perpecahan di Wihara Gosita ini. Menyadari hal ini terjadi, lalu para perumah tangga yang setiap hari menopang kehidupan para biku itu bersepakat dengan para perumah tangga yang lain. Mereka bersepakat apabila para biku di Wihara Gosita ini tidak lagi hidup harmonis, tidak lagi hidup saling berdamai, mereka bersepakat tidak lagi berdana makanan, tidak lagi menopang kehidupan para biku untuk menyambung kehidupan mereka. Lalu dengan kondisi ini yang tidak lagi para perumah tangga memberikan makanan, berdana makanan, menopang kehidupan para biku yang ada di sana. Setiap hari yang dilalui oleh para biku tersebut, mereka mulai badannya kurus, mulai sakit-sakitan, bahkan yang lebih parah lagi, mulai terjadi kelaparan karena para perumah tangga itu tidak lagi mengantarkan makanan atau berderma makanan. Dengan kondisi ini, di mana para biku sudah kurus badannya dan sakit-sakitan, sudah mulai kelaparan, para biku ini lalu menyadari kekeliruannya, menyadari perilakunya, bahwa pertengkaran yang selama ini mereka lakukan, yang selama ini mereka tidak hidup harmonis lagi, mereka sadari, lalu mereka mulai saling memaafkan satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu yang lain. Saat itu juga, dalam kondisi mereka yang sudah mulai menyadari bahwa perselisihan di antara mereka mengakibatkan sebuah penderitaan yang terjadi. Saat itu mereka mendengar bahwa Guru Agung berada di Sawati. Mendengar Guru Agung ada di Sawati, lalu para biku di Wihara Gosita tersebut ramai-ramai menemui Buddha. Setelah menemui Buddha, mereka bersujud. Setelah bersujud, lalu mereka memohon maaf dan menyadari kekeliruan yang selama ini telah mereka lakukan, serta mengakui apa yang telah mereka lakukan di Wihara Gosita adalah sebuah kekeliruan besar. Melihat hal ini, di mana para biku
sudah saling menyadari kesalahannya. Lalu saat itu juga Guru Agung menasihati mereka. Guru Agung menyampaikan syair sebagai berikut. Di dunia ini orang tidak menyadari bahwa dalam permusuhan hanya akan berujung pada kebinasaan. Mereka yang sadar akan menghentikan permusuhan itu. Kudapan pagi yang berbahagia, itulah sebuah syair yang disampaikan oleh Guru Agung yang memberikan sebuah penyadaran pada biku-biku yang ada di tempat itu. Sehingga saat itu juga para biku yang ada di tempat itu mencapai tingkat kesucian sota pati. Sahabat Kudapan Pagi yang berbahagia, apa yang kita bisa petik dari kisah Gajah Pahileyaka ini? Tidak lain, terdapat dua hal yang sangat penting untuk bisa kita renungkan dan kita terima. Yang pertama adalah pengabdian seekor gajah kepada manusia. Seekor gajah yang hanya seekor binatang dapat memberikan pelayanan yang begitu baik, dapat memberikan pelayanan yang sangat setia kepada orang yang dihormati. Tentu ini menjadi sebuah cerminan dalam kehidupan kita. Kita dapat memberikan pelayanan kepada siapapun dengan sebaik mungkin, dengan tidak lagi mempersulit orang lain. Yang kedua, bahwa perselisihan yang terjadi dimanapun kita berada akan memberi dampak yang sangat merugikan kedua belah pihak, baik diri kita, orang lain, dan juga kedua-duanya. Tentu kondisi yang demikian tidaklah dikehendaki, sehingga hal yang paling penting dari sebuah kisah ini adalah menyadari bahwa dalam kehidupan ini tidak ada gunanya sebuah persengketaan, perselisihan, permusuhan, karena itu akan berdampak pada penderitaan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton YouTube channel Sang Pitutur. Semoga kita dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Salam Kudapan.